Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ragi Bimantara, Prodi Ilmu Komunikasi NPM 2270 2010 30. Di sini saya akan membahas materi tentang sikap. Pengertian sikap. Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Nyokom dalam Natot Mojo 2003 menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi adalah merupakan seprodisisi tindakan atau perilaku. Answer 2005, komponen-komponen sikap adalah kognitif, yaitu kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Kemudian afektif, menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Konatif, menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Selanjutnya, karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991, ada beberapa karakteristik dasar sikap, yaitu 1. Sikap disimpulkan cara-cara individu bertingkah laku. 2. Sikap ditunjukkan mengarah pada objek psikologis. 3. Sikap dipelajari. 4. Sikap mempengaruhi perilaku. Ciri-ciri sikap. Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan untuk dalam hubungan dengan objeknya. Sikap dapat berubah-ubah. Sikap tidak berdiri sendiri. Objek sikap itu merupakan suatu hal untuk hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan hal-hal tersebut. Selanjutnya, fungsi sikap. Menurut Katz 1964 dalam buku Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental dan fungsi pertahanan ego. Fungsi instrumental ada fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Fungsi pertahanan ego ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Fungsi apresiasi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan dirinya, nilai yang ada pada dirinya. Fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan, individu mempunyai dorongan untuk ingin seperti dengan pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya, pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau terubah melalui 4 macam, yaitu adopsi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Untuk adopsi, kejadian-kejadian dan peristiwa yang sedang terjadi berulang-ulang. Diferensiasi dengan adanya perkembangan, integrasi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan bertambahnya usia. Integrasi pembentukan sikap ini terjadi dengan secara bertahap. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang menyangkut pengalaman. Selanjutnya, proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi individu dengan lingkungan sehingga bersifat dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap-sikap di antara lain. 1. Faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua orang datang akan diterima atau ditolak. Kemudian faktor genetik atau fisiologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi fisiologik. B. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi juga harus meninggalkan kesan yang lebih kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional dalam situasi yang melibatkan emosi. Nah, kebudayaan.
BF Skinner dalam Aswar 2005 menekankan pengaruh lingkungan masuk kebudayaan dalam berbentuk kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten dan menggambarkan sejarah reformasi penguatan keajaran yang dimiliki. Contoh, sikap orang kota dan orang desa berbeda terhadap kebebasan dan pergaulan. Selanjutnya, ada faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi, lingkungan, dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyelesaian frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 2. Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk pembentukan atau mengubah sikap. Yang pertama, pengaruh orang tua. Yang kedua, media massa. Yang ketiga, kelompok sebaya. Pengaruh orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat pada umumnya individu bersikap reformis sesuai atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggap penting. Media massa sebagai sarana berkomunikasi. Berbagai media massa seperti televisi, radio, dan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari kita dapat menemukan dua sikap perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Selanjutnya, menurut Heri Purwanto, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Sikap positif kecenderungan tindakan adanya mendekati, menyenangi, dan mengharapkan objek tertentu. Sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati. 2. Pengukuran sikap secara tidak langsung. Salah satu problem yang sering dihadapi dalam penggunaan ini, teknik pengukuran secara langsung adalah subjek mengetahui bahwa sikapnya telah sedang diukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.